Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Posisi Gibran ya akan terancam di tahun 2029. Kenapa? Karena kita lihat saja partai koalisi Presiden Prabowo Subianto hari ini benar-benar memprediksi bahwa ya akan mengatur ya kepentingan-kepentingan partai diri sendiri. Mulai dari PKB, mulai dari PAN, mulai dari Golkar, mulai Partai Demokrat begitu kan. Empat partai inilah yang kemudian menjadi cikal bakal akan mengganti posisi Gibran di tahun 2029 menjadi wakil presiden ya Prabowo nanti. Banyak muncul spekulasi itu begitu dan partai sekarang lagi ancang-ancang ini mengambil strategi itu. Coba kita bayangkan dengan pernyataan Jokowi mengatakan Prabowo Gibran 2 periode, ini masih belum tentu jelas dan bahkan seorang Jokowi turun gunung begitu kan. Setelah berpidato di PSI berapi-api, partai-partai yang lain seperti Partai Demokrat, seperti Partai PKB, seperti Partai Golkar dan bahkan Partai PAN sudah mengusulkan Pak Zulhas menjadi wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto. Nampaknya Jokowi ditinggal, ya. Nampaknya Gibran dibuang. inilah untuk sementara begitu. Jadi saya kira dengan langkah inilah yang kemudian bisa diprediksi begitu kan ya bahwa di tahun 2029 bisa saja Zulkifli Hasan begitu. Walaupun secara tidak langsung Pak Dasko mengatakan ya kita aminin aja. Ini merupakan doa. Ini merupakan hiburan dan sebagainya. Saya kira kalau Pak Zulhas menjadi wakil presiden, nampaknya begitu kan ya. Nampaknya kalau posisi ingin menghambat ya Gibran Rakabuming Raka, saya dukung untuk Zulhas menjadi wakil presiden. Kok bisa Bang mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja, ya tidak ada lagi begitu kan ya. Muhaimin sudah pernah menjadi wakil presiden, ya tinggal Zulhas. Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan terkait siapa yang akan kita dukung nanti di Pilpres yang akan datang. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali dalam 3 pilpres ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali. Paketnya sama nggak nih Pak, capres cawapresnya hari ini lagi atau seperti apa? Ya, kita lihat nanti opsi-opsi terbaik karena gitu. Bagaimana partai PDP? Partai PDP bisa mengusung calon lain. Tidak mungkin mendukung Anies Baswedan kalau wakilnya itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang terjadi begitu kan. Ini coba kita lihat saja. Makanya dari beberapa pernyataan dari kader PKB dan Golkar begitu meyakini ya ngapain kita harus memposisikan bahwa wakil presiden itu harus Gibran. Yang dibicarakan itu adalah Presiden Prabowo Subianto ya mendukung 2 periode itu. Ini dukungan 2 periode bagi Prabowo juga dilontarkan Presiden Joko Widodo di akhir Januari lalu. Kala itu Jokowi tegas menyatakan 2 periode bagi pasangan Prabowo Gibran saat menjawab pertanyaan wartawan. Nah, sedangkan Jokowi begitu kan ya hari ini bayangkan berapi-api di situ begitu mendukung Prabowo Gibran. Tapi kita lihat saja partai-partai koalisi masih ogah-ogahan untuk membahas Gibran untuk menjadi wakilnya. Kan agak lucu begitu kan ya. Makanya Jokowi ini terlalu dini lah berkuar-kuar untuk mendorong Prabowo Gibran 2 periode. Gak tahu lagi kalau ada deal-dealan politik misalnya Presiden Prabowo Subianto. Wow, ya boleh ya Gibran ini menjadi wakil Anda, tapi asalkan kalau Anda menang, Prabowo harus menjadi wakil presiden Gibran harus menjadi wakil kamu lagi. Ya kecuali ada deal-dealan seperti itu. Ya karena kita lihat saja realitasnya banyak masyarakat yang kemudian mengatakan bahwa ya tidak mungkin Gibran ini akan diambil kembali begitu kan. Nah di tahun 2029 ini PKB sudah menggaungkan Prabowo ini 2 periode begitu kan. Ya tanpa sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah lantas bagaimana Gibran Rakabuming Raka? Jalan satu-satunya ya harus bermanuver. Manuvernya adalah harus dekat dengan Anies Baswedan begitu kan. Karena tidak mungkin dia akan berpasangan dengan AHY begitu. Ogah-ogahan ini. Jokowi serukan Prabowo Gibran 2 periode Demokrat ogah menyambut. Artinya apa? Artinya kalau Prabowo ya ingin memaksa
ya dengan dengan Gibran lagi, maka seperti PKB, seperti PAN, ya seperti Partai Demokrat bisa saja akan meninggalkan Prabowo. Ya kita lihat saja begitu kan, dia kan ketua umum partai. Perbedaannya kalau masyarakat diberikan pilihan Gibran atau Zulhas, orang pasti memilih Zulhas. Ya kenapa? Karena inilah yang kita lihat itu adalah partai, ketua umum partai begitu kan. Ya. Jadi apalagi ya Partai Demokrat begitu kan. Nah, demikian yang dikatakan Heru menjawab pertanyaan sekian dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan menggaungkan Prabowo Gibran 2 periode begitu. Maka Heru mengatakan Demokrat menghargai sikap itu, tapi ogah ya tapi ogah juga membicarakan wakilnya itu adalah wakil Gibran Raka Buming Raka. Artinya secara tidak langsung ini kan PKB, Golkar dan Demokrat masih ogah-ogahan di situ begitu untuk mendukung Gibran Raka Buming Raka begitu. Bahkan kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kim atau Kim Plus begitu kan ya, koalisi Presiden Prabowo Subianto begitu kan beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Kim Plus ini satu suara soal Prabowo Gibran Kim Plus belum satu suara Prabowo Gibran 2 periode. Artinya masih belum jelas apakah Gibran yang akan menjadi wakilnya atau siapa? Ini ngeri-ngeri sedang bos, persoalan-persoalan seperti ini. Kan ini adalah politik. Jadi mungkin ya menurut saya Presiden Prabowo Subianto ini tidak ingin terjebak kedua kalinya begitu kan ya. Artinya tidak ingin menjadi beban ya di tahun 2029, karena waktu tahun 2029 ini ingin memberesi bangsa dan negara. Kontribusi apa yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Tapi hati-hati Pak Presiden. Kebijakan-kebijakan Bapak yang kemudian masyarakat menantang, mengkritik, itu bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagaimana sosok dari wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkoalisi dengan tokoh oposisi. Seperti siapa? Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan dengan Gibran ini bersatu di tahun 2029, hati-hati Prabowo. Mau memilih AHY menjadi wakilnya, hati-hati. Kenapa? Karena Anies Baswedan dengan Gibran ini paket komplit. Satu oposisi, satu koalisi. Jadi artinya apa? Artinya orang yang tidak suka terkait dengan kebijakan Bapak di situ ya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto, maka dia akan memilih Gibran Raka Buming Raka. Apalagi wakil Gibran mengatakan saya ini hanya pembantu. Nah ini gimana? Padahal Presiden dan Wakil Presiden ini satu kesatuan. Kenapa kok masih mengatakan Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden? Ini kan pada akhirnya itu kan sebuah narasi di mana Gibran tidak tahu begitu kan bahwa Presiden dan Wakil Presiden ini diatur oleh undang-undang. Ini satu paket loh. Kalau menteri mengatakan seperti oke lah begitu. Kan Wakil Presiden ini bukan menteri. Jadi saya kira inilah nampaknya ada nuansa-nuansa dugaan cuci tangan begitu kan terkait apa yang dilakukan oleh Prabowo, seolah-olah tidak mau ikut-ikutan itu. Nah, hati-hati Pak Presiden ya, hati-hati di situ begitu. Jangan goyah masalah dengan hal-hal seperti ini. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen ya. Komentar netizen mengatakan posisi Gibran terancam. Koalisi Prabowo diprediksi akan berebut kursi cawapres di tahun 2029. Iyalah bapaknya udah gak berkuasa ya, gak nyawer bansos lagi. Ini salah satu komentar netizen begitu. Lagi bahas 2029, gue aja masih bingung mau makan siang apa besok. Ini salah satu bukti bahwa kesejahteraan masyarakat ini masih belum terasa begitu kan. Ini Zulhas ya diusulkan jadi wapres Prabowo Subianto, sebut dirinya kalah terus selama 15 tahun. Dasko mengatakan Pan usul duet Prabowo Zulhas ya, Presiden di tahun 2029. Dasko mengatakan kita anggap doa saja. Nah, bisa saja. Karena kita lihat saja bahwa sekarang ini kan pertarungan politik yang sangat luar biasa begitu kan. Ya menandakan bahwa Gibran ini Gibran ini bisa saja begitu kan, bisa saja kalau berkoalisi dengan tokoh oposisi seperti Anies Baswedan, ya saya katakan tadi bisa saja menang, bisa saja begitu kan. Pendukung Abah sangat solid, pendukung Presiden Prabowo akan pecah ya, satu ya yang tidak suka kepada Presiden Prabowo Subianto mendukung Gibran, itu yang diwati-wati juga.
jalan satu-satunya adalah Prabowo ini harus berhati-hati begitu kan ya untuk bermanuver dalam dunia politik hari ini. Karena kesempatan Gibran ini semakin meluas ya. Jokowi dengan Anies Baswedan tidak ada masalah. PSI bermasalah dengan Anies Baswedan. Masalahnya apa? Saat Anies Baswedan menjadi gubernur, kritikan PSI itu sangat luar biasa. Mau ditaruh di mana mukanya kalau PSI ini mendukung Anies Baswedan? Karena jelas-jelas Natali begitu mengatakan kalau nggak salah begitu kan ya. Dulu tidak mungkin PSI ini mendukung orang pembohong, mengatakan seperti itu. Tidak mungkin mendukung orang-orang yang memainkan agama dan itu menyindir Anies Baswedan. Tapi kalau sekarang mendukung Anies Baswedan misalnya di tahun 2029 karena ada Gibran, ini mukanya ditaruh di mana? Itulah perspektifnya begitu. Saya menganggap bahwa memang dunia politik biasa-biasa aja begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra biasa dalam dunia politik. Loncat sana loncat sini biasa begitu. Ini PKB dukung Prabowo 2 periode tanpa Gibran. Wah, ngeri bos. Ya. Kalau sudah tanpa Gibran ini gimana begitu. Makanya sangat disayangkan Gibran ini tidak punya partai. Ya, enggak tahu lagi kalau Partai Golkar begitu kan ya. Partai Golkar misalnya tidak mungkin rasanya ya kalau Prabowo jelas-jelas mengambil AHY, tidak mungkin rasanya Partai Golkar ini mendukung Gibran begitu kan. Karena kita lihat saja Presiden Prabowo sudah tahu gerak-gerik di dalamnya begitu kan ya. Inilah yang terjadi begitu. Oke, begitu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.